Pernah nggak sih Anda selesai ngobrol sama seseorang, terus rasanya kok aneh ya? Rasanya kayak ada yang nggak beres, disalahpahami, atau bahkan kayak lagi diakalin. Anda jadi mikirin lagi semua obrolannya, nyari-nyari di mana letak salahnya. Ya kan? Obrolan yang harusnya simple dan jelas, kok tiba-tiba jadi muter-muter, bikin bingung dan malah bikin Anda ragu sama diri sendiri. Rasanya tuh kayak lagi main catur, tapi lawan main Anda seenaknya ngubah aturan di tengah-tengah permainan. Nah, buat ngebongkar semua ini, kita nggak main-main. Kita bakal belajar dari seorang master. Namanya Desmond O'Neill. Dia ini bukan cuma psikolog biasa. Bayangin aja, selama lebih dari 30 tahun, kerjanya adalah bernegosiasi dan menginterogasi orang-orang di situasi paling genting. Jadi, semua yang akan kita bahas hari ini datang langsung dari medan perang komunikasi manusia. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita ngerti adalah gimana seorang ahli kayak O'Neill ini ngelihat manipulasi. Dan siap-siap karena ini mungkin beda dari yang Anda bayangin. Ini dia, kesalahan pertama dan paling umum yang sering banget kita lakuin kalau ketemu orang yang sulit, kita langsung kasih cap klinis. Ah, dia narsisis atau dasar sosiopat. Menurut O'Neill, ini fatal banget. Kenapa? Soalnya pas Anda udah ngasih label ke seseorang, Anda berhenti ngobrol dan mulai perang. Anda nutup pintu dialog, dan yang ada malah bikin mereka makin defensif. Jadi, kalau masalahnya bukan di cap yang kita kasih ke orang lain, terus di mana dong? Nah, disinilah O'Neill ngajak kita buat ngeliat ke tempat yang nggak disangka-sangka, ke dalam diri kita sendiri. Nah ini dia intinya, waktu lagi debat panas, musuh terbesar kita itu ternyata bukan orang di depan kita. Bukan, musuh terbesarnya itu, reaksi emosi kita sendiri. Pas emosi kita udah meluap, bagian otak yang rasional itu kayak shutdown, mati sementara. Di saat itulah kita jadi gampang banget salah tafsir, berasumsi negatif, dan tentu saja gampang dimanipulasi. Coba dia lihat slide ini ngegambarin pertarungan di dalam kepala kita dengan pas banget. Otak emosional kita itu kayak satpam yang super reaktif. Begitu ada apa-apa dia langsung bereaksi, cepet, dan seringnya langsung mikir yang jelek-jelek. Sementara itu, otak rasional kita tuh kayak detektif. Dia butuh waktu buat mikir, buat nyari fakta, lebih lambat. Nah, dalam adu cepet, siapa yang menang? Pasti otak emosional. Dan disitulah kita kehilangan kendali. Terus, gimana caranya biar si detektif alias otak rasional kita yang megang kendali? Tenang, O'Neill ngasih kita semacam toolkit. Sebuah formula yang udah teruji, dirancang khusus buat ngerem situasi, dan balikin lagi kejernihan berpikir kita. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, akui dan validasi perasaan mereka. Ini bukan berarti Anda setuju loh ya, tapi ini cuma buat nurunin tensi. Kedua, sampaikan posisi Anda dengan tenang, jelas, dan jangan nyalahin. Ketiga, ajukan solusi, fokus ke masa depan. Dan keempat, ini penting banget, pastikan mereka paham apa yang Anda maksud. Struktur ini tuh kayak maksa kedua belah pihak buat pindah dari mode menyerang ke mode nyari solusi bareng. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu taktik manipulasi yang paling jahat dan sering banget dibicarain, gaslighting. Ini adalah senjata yang dipakai buat bikin Anda ragu sama kewarasan Anda sendiri. Simpelnya gini, gaslighting itu saat seseorang sengaja muter-muterin fakta biar Anda ngerasa Andalah yang gila. Pernah dengar kalimat, aku nggak pernah ngomong gitu. Atau, kamu tuh baperan banget sih. Padahal Anda yakin 100% ingatan Anda benar. Nah, itu dia. Ini serangan langsung ke realitas Anda. Terus gimana cara ngelawannya? O'Neill ngasih kita beberapa kalimat sakti. Jangan pernah mau diajak debat soal masa lalu. Itu jebakan. Cukup bilang dengan tenang, menurut ingatan saya, kejadiannya begini, atau kalimat ampuh ini. Sepertinya kita mengingat hal ini secara berbeda. Kalau mereka tetap maksa, Anda punya hak penuh buat bilang, oke, kita udahan dulu ngobrolnya. Anda nggak wajib ikutin permainan distorsi realitas mereka. Nah, setelah kita bahas semua taktik dan formula ini, kita sampai di bagian paling penting, inti dari semua ajaran O'Neill. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental banget soal komunikasi. Ini yang paling keren menurut saya. Ternyata semua jurus dan strategi ini tujuannya bukan buat menang debat atau ngontrol orang lain, bukan sama sekali. Tujuan sebenarnya jauh lebih dalam dari itu, yaitu untuk menciptakan ruang buat membangun koneksi yang asli, supaya kita bisa saling mengerti dan dimengerti. Kendali itu cuma ilusi, tapi koneksi itu nyata. O'Neill menyebutnya sindrom aku, di mana fokus kita cuma ke perasaan kita, maunya kita, pikiran kita.
Inilah yang sebenarnya ngerusak hubungan. Saat kita bisa geser fokus dari, gimana perasaan gue ya? Jadi, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sini? Kita berhasil mutusin rantai emosi negatif. Dan disitulah hubungan yang lebih kuat dan jujur bisa tumbuh. Jadi, saat kita selesai membahas ini semua, pertanyaan pentingnya bukan lagi gimana cara ngenalin manipulator. Pertanyaan yang lebih kuat adalah, dengan semua pemahaman baru tentang cara kerja otak kita dan alat-alat komunikasi ini, percakapan penting mana dalam hidup Anda yang bakal Anda hadapi dengan cara yang sama sekali baru mulai hari ini?